Beberapa tahun kemudian adik saya bilang, ayo kita pasang internet di rumah. Bagi saya internet juga barang baru. Apa itu internet? Emangnya buat apa pasang internet? Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 8 April 2021 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, selamat Paskah. Biarlah kemenangan Paskah membawa kita tetap bersemangat dan bersukacita dalam kegiatan kita sehari-hari. Kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, ketika saya SD, saya menerima hadiah komputer saat saya berulang tahun. Bagi saya saat itu benda yang aneh, yang benar-benar baru. Dan tadinya saya sama sekali tidak tahu ini harus diapakan. Tetapi akhirnya setelah ada om saya yang mengajari saya pun bisa menggunakannya. Dan saya terpesona dan terheran-heran, ternyata komputer ini membuat banyak hal jadi mudah. Tadinya saya harus mengetik tugas sekolah dengan mesin tik, kalau salah harus di tip X. Ternyata dengan komputer segalanya jadi sangat mudah. Beberapa tahun kemudian adik saya bilang,
ayo kita pasang internet di rumah. Bagi saya internet juga barang baru. Apa itu internet? Emangnya buat apa pasang internet? Adik saya menjelaskan, di dalam internet itu ada banyak hal katanya, banyak informasi yang bisa kamu dapatkan. Bagi saya nggak masuk akal. Bagaimana ada informasi di dalam internet? Siapa yang masukin? Untuk apa kita cari informasi di internet? Toh ada surat kabar, ada televisi, ada majalah. Untuk apa internet? Maka saat itu saya sangat menentang rencana adik saya. Gak usah pasang internet, buang-buang uang. Gak perlu, kita langganan surat kabar saja. Sobat Fresh Juice, hari ini saya tidak bisa hidup tanpa internet. Internet sudah jadi kebutuhan sehari-hari. Saya bekerja lewat internet. Saya cari informasi di internet. Saya nyiapkan renungan pun mencari bahan di internet. Bahkan setahun terakhir ini, internet menjadi kebutuhan hampir bagi kita semua. Hal yang tadinya baru, tiba-tiba kita terpaksa harus belajar dan itu mengubah pikiran kita. Kalau awal tahun 2019 lalu kita ditanya, gimana? Mau gak berdoa online? Mau gak retret online? Mau gak ikut misa online? Mungkin kita bilang, gak mungkin, mana bisa? Aduh, mana bisa misa online? Mana bisa retret online? Gak kerasa, beda rasanya. Dan lain-lain sebagainya. Tetapi hari ini semua itu bisa terjadi. Misa online, retret online, dan Tuhan bekerja dengan cara yang sama, online maupun offline. Kita hanya perlu membuka mindset kita, membuka pikiran, dan mengubah mindset untuk menerima perubahan ini. Sobat Fresh Juice, di dalam bacaan kita hari ini, para murid pun dipaksa membuka mindset mereka. Zaman itu mereka belum percaya tentang kebangkitan badan. Walaupun berkali-kali Yesus sudah katakan, berkali-kali disebutkan di kitab para nabi, tapi bagi mereka, aduh mana mungkin ada orang dibangkitkan sebadan-badannya. Ada juga rohnya saja, lalu dia gentayangan seperti hantu. Itu sebabnya para murid terkejut melihat Yesus yang menampakkan diri di muka mereka. Yesus pun tahu bahwa para murid perlu membuka pikiran mereka, mengubah mindset mereka untuk menerima hal ini. Maka Yesus pun berulang kali menampakkan diri, bukan cuma satu kali saja. Dalam setiap kesempatan Yesus menampakkan diri lagi dan lagi. Dan dalam perikop ini kita bisa melihat perubahan mindset para murid. Ketika Yesus muncul tiba-tiba dalam ruangan tertutup, itu sesuatu yang mustahil. Mana mungkin tiba-tiba seperti sihir saja muncul di tengah-tengah kami. Tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa Dia sudah bangkit dengan mulia, tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Lalu Yesus pun meminta para murid untuk meraba dan melihat bekas lukanya. Yesus pun makan di hadapan para murid, supaya para murid terbuka mindsetnya bahwa ini sungguh Yesus yang telah bangkit. Reaksi para murid pun menarik. Awalnya dikatakan para murid itu merasa ragu, mereka tidak percaya. Lalu pelan-pelan mereka mulai merasa girang walaupun masih heran. Baru setelah dijelaskan tentang kitab suci, akhirnya para murid pun percaya dan mereka terbuka pikirannya. Saat para murid telah mau ngerti, maka mereka bisa menuliskan kisah itu dan bisa menceritakannya tentang kabar gembira Injil ini sampai kepada kita sekarang. Sobat Fresh Juice,
Dalam hidup kita saat ini mungkin ada hal-hal yang kita anggap tidak mungkin. Mana mungkin itu bisa terjadi? Mungkin itu sifat buruk kita atau dosa yang berulang-ulang. Terus-menerus jatuh ke dalam dosa yang sama. Mana bisa aku berubah? Sudah sifat bawaan orok. Tetapi lewat perikop ini Yesus mau menunjukkan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang penting kita mau mengubah mindset kita dan percaya pada hal-hal yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Mungkin itu juga masalah. Rasanya jalan buntu. Tidak mungkin aku terlepas dari masalah ini. Tetapi percayalah bahwa Yesus sanggup untuk membalikan keadaan. Yesus sanggup untuk memberikan jalan keluar. Yang penting kita mengubah mindset kita dan percaya sepenuhnya pada kebesaran dan keagungan Tuhan, bahwa Dia akan bekerja dalam hidup kita. Santo Agustinus berkata, "If you understood Him, it would not be God." Kalau kita bisa memahaminya, itu bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, maha agung, yang tidak terjangkau akal pikiran kita. Kita yang begitu kecil, manusia yang begitu kecil dan sederhana di hadapan Tuhan, tentu tidak mungkin bisa memahami kerja Tuhan, tidak bisa memahami kebesaran, kebaikan, dan cinta Tuhan. Tetapi kita punya waktu seumur hidup untuk terus belajar, terus membuka pikiran dan mengubah mindset kita, supaya semakin lama kita bisa semakin merasa terpesona, kagum, dan heran pada keajaiban dan cinta Tuhan. Mari kita terus membuka diri untuk dibentuk oleh Tuhan, berserah kepadanya untuk mengerjakan apapun dalam hidup kita sesuai dengan rencananya, walaupun terkadang mungkin kita tidak memahaminya. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, bukalah pikiran kami, sehingga kami pun bisa memahami kitab suci dan memahami betapa tinggi, lebar, dalam, dan panjangnya kasih-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 8 April 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.